Nah, sekarang kita bahas keputihan. Keputihan jika warnanya bening dan putih, maka hukumnya diperinci. Kalau keluarnya dari area zohir, area zohir itu yang nampak saat duduk jongkok. Panjenengan duduk jongkok, yang nampak itu berarti area zohir. Kalau keputihannya keluar dari area itu, maka hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu. Yang kedua, ketika keluar dari area batin. Area batin berarti yang tidak nampak saat duduk jongkok, namun masih terjangkau saat bersenggama. Bisa digambarkan kalau kita menggambarkan bagian, mohon maaf nih, saya agak sedikit, bagian vagina dalam, tidak sampai rahim, masih terjangkau saat bersenggama, itu nanti suci, tapi membatalkan wudhu. Karena area batin masuknya. Tapi kalau sudah keluarnya dari area dalam, tidak terjangkau saat bersenggama, maka nanti ini hukumnya adalah najis plus membatalkan wudhu. Pertanyaannya, teman-teman sekalian di sini tahu nggak kalau keluar keputihan dari area mana keluarnya? Ini pas keluar keputihan kayaknya dari luar deh, kayaknya dari dalam deh. Cara taunya gimana? Sama, saya juga nggak tahu sebenarnya kalau keluar dari area mana. Maka kalau ragu keluar dari area mana, hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu. Ya, kalau ragu keluar dari area mana, hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu. Ini harus di garis bawahi, yang berwarna bening atau putih. Kalau warnanya kuning dan keruh, kemungkinan besar keluar dari area dalam. Kemungkinan besar. Karena biasanya kuning dan keruh itu tercampur dengan bakteri atau nanah dan sebagainya. Menurut dokter demikian biasanya. Jadinya kalau kuning dan keruh itu kemungkinan besar najis. Sehingga kita langkah yang baik adalah ihtiyat menghukumi kalau kuning dan keruh adalah najis. Yang bening itu loh, yang bening, kita kan perempuan itu kan keluar keputihan ya, keluar keputihan. Ini keputihan ya pembahasannya, bukan madhi. Teman-teman tahu madhi yang keluar cairan bening keluar ketika syahwat, itu warnanya juga bening loh. Ketika syahwat mungkin nonton drakor, nggak kan anak-anak muda kan yang relate biasa, yang sudah sering begitu loh, nonton drakor paling kalau belum nikah. Kalau sudah menikah ya maklum ya, ada suaminya ya. Kalau keluar cairan warnanya bening licin, itu kan namanya madhi. Kalau madhi jelas najis, jelas najis. Dan juga madhi ini ada tanda-tandanya, keluarnya karena syahwat. Tapi kalau keputihan kan nggak ada tanda-tandanya, ya dia keluar keputihan aja setiap hari seperti itu. Kadang kita habis pipis, habis cebok, itu seperti ada yang keluar, warnanya bening. Ini kadang-kadang yang bikin perempuan gampang terkena penyakit was-was. Habis cebok, jalan, cus kayak gitu. Ini sama-sama perempuan jadinya oke-oke mawon. Cus gitu. Apa nih kau balik jadi balik. Kulo niku manggihi nate, coba paham nggih? Yang kedirisan tentu niki. Pernah saudara kulo niku nyampe kena penyakit was-was itu, habis dari kamar mandi niku ngantos ditisuni. Saking was-wasnya. Nggak perlu nggih, niki nggak perlu. Habis kamar mandi itu dia nyampe saking was-wasnya sama keputihan najis. Itu sampai ditisu sampai bersih. Kalau enggak bersih tisunya enggak berani sholat. Ini enggak perlu. Karena kalau dia enggak tahu keluar dari area mana, hukumnya adalah suci dan tidak membatalkan wudhu. Bahkan tidak membatalkan wudhu. Jadi panjenengan habis dari kamar mandi, kalau terasa seperti loh nggih, belum yakin 100% berarti.
terasa seperti ces begitu ya, atau kayak ada yang keluar, itu jangan buru-buru balik ke kamar mandi. Sudah tidak apa-apa, sholat tidak apa-apa. Kalau tidak yakin keluar tidak usah dicek. Baru semisal panjenengan betul-betul yakin keluar ini beda rasanya, memang saya keluar ini, kemudian dicek keluarnya ternyata betul-betul kuning atau keruh, maka berarti jelas wudunya batal. Kalau tengah-tengah sholat kayak keluar, lanjutkan aja barangkali keluarnya putih, ya kan? Kalau ternyata setelah sholat dicek ternyata keluarnya kuning, berarti tadi sholatnya batal. Begitu saja. Karena kan kalau kita ragu keluar dari area mana, keputihan yang berwarna bening itu hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu.